Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sapira dengan NIM H0523039, kelas PGSDB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kelas rangkap. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui pengertian dari pembelajaran kelas rangkap, model-model pembelajaran kelas rangkap, penataan ruang kelas, pengelolaan murid, dan disiplin kelas. Yang pertama yang kita harus ketahui yaitu pengertian pembelajaran kelas rangkap. Hakikat pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran di mana seorang guru mengajar di satu ruang kelas atau lebih secara bersamaan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Pembelajaran kelas rangkap juga berarti mengajar murid-murid dengan kemampuan belajar yang beragam. Perlunya pembelajaran kelas rangkap yaitu geografis, demografis, keterbatasan ruang kelas, kekurangan guru, dan ketidakhadiran guru. Yang kedua yaitu model-model pembelajaran kelas rangkap. Terdapat beberapa model pembelajaran kelas rangkap yang umum diterapkan masing-masing dengan karakteristik dan strategi yang berbeda. Berikut adalah beberapa model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap 221. Model ini melibatkan dua kelas dengan dua mata pelajaran yang berbeda, diajarkan dalam satu ruangan. Contohnya, seorang guru mengajar di kelas 5 dan kelas 6 dengan mata pembelajaran IPA dan IPS. Model pembelajaran kelas rangkap 222, model ini melibatkan dua kelas dengan dua mata pelajaran yang berbeda, diajarkan di dua ruangan yang berdekatan. Contohnya, seorang guru mengajar di kelas 5 dan kelas 6 dengan mata pelajaran matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6. Model pembelajaran kelas rangkap 333, model ini melibatkan tiga kelas dengan tiga mata pelajaran yang berbeda, diajarkan dalam satu ruangan. Model ini membutuhkan kemampuan guru yang tinggi dalam mengatur waktu dan mengelola kelas. Ketiga, penataan ruang kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Daerah pajangan. Hasil karya murid sebaiknya dipajang di tempat yang telah ditentukan guru guna ruang kelas yang ada dengan sebaik-baiknya. Kedua, kemudahan bergerak. Kemudahan bergerak bagi guru dan murid juga perlu dipikirkan. Ketiga, sinar atau cahaya. Pengaturan tempat duduk murid harus diperhatikan. Pandangan murid jangan menantang matahari. Keempat, panas dan ventilasi. Murid jangan duduk di tempat yang langsung kena sinar matahari. Ventilasi dalam ruangan kelas cukup baik. Kelima, papan tulis. Penggunaan dua papan tulis dalam pembelajaran kelas rangkap akan lebih baik. Papan tulis yang bisa dipindah-pindah untuk kerja kelompok akan senggan berguna. Keenam, bangku dan kursi. Jangan menggunakan bangku dan kursi yang menjadi satu. Hal ini akan menyulitkan dalam mengatur bangku dan kursi saat kerja kelompok. Ketujuh, meja guru. Meja guru diletakkan di tempat yang memungkinkan guru dapat memandang seluruh murid saat guru duduk. Kedelapan, sudut aktivitas. Pikirkan tempat sudut aktivitas sehingga murid dapat bekerja atau belajar di sudut itu tanpa mengganggu murid lainnya. Keempat, pengelolaan murid. Bagian A, kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu forum atau tempat untuk melakukan belajar mandiri. Karena dalam kelompok belajar, murid dapat berlatih dan bekerja bersama, saling membantu dalam belajar dan saling mendorong atau memberi semangat dalam belajar. Bagian B, cara membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Dalam kelompok belajar ini, murid-murid dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya.
Contohnya, kelompok A terdiri dari murid-murid yang berkemampuan cepat, kelompok B terdiri dari murid-murid yang berkemampuan sedang, dan kelompok C terdiri dari murid-murid yang lambat. C. Memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar. Sekolah dan guru dapat berhubungan dengan lingkungannya, dan sumber belajar yang lain dapat digunakan oleh murid-murid sebagai sumber belajar. Kegiatan belajar dengan menggunakan LKM sangat mengaktifkan murid-murid untuk belajar. Kelompok belajar sangat berperan sekali untuk kegiatan seperti ini, misalnya pengamatan, seperti di atas bisa dilakukan secara bersama-sama. Ada yang berperan sebagai pengamat, pencatat, mengatur alat dan bahan, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh penggunaan LKM, yaitu percobaan perkembangan biji kacang, pengamatan tentang ciri-ciri binatang serangga, pengukuran berbagai lingkaran atau segi 4 untuk membuktikan rumus, simulasi tentang musyawarah dan mufakat, pengamatan tentang keteraturan berlalu lintas, mengamati cara murid dalam mematuhi tata tertib sekolah dalam berbasis membuang sampah dan sebagainya, mengamati cara menggunakan bahasa Indonesia di sekolah. Kelima, disiplin kelas. Aturan rutin kelas. Aturan rutin kelas adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. Berikut ini adalah contoh aturan rutin kelas bagi guru, yaitu papan tulis. Papan tulis harus sudah dibersihkan sebelum pelajaran dimulai. Anda sudah membuat tugas-tugas sebelum kelas dimulai. Selanjutnya, alat tulis. Memeriksa persediaan kapur tulis, penggaris, penghapus, sehingga pada saatnya Anda tidak sibuk untuk mencari-cari kapur tulis. Selanjutnya, sumber bahan. Semua sumber bahan, alat peraga, dan alat pelajaran sudah disiapkan sehingga pada saatnya Anda tidak repot mencarinya. Selanjutnya, tutor. Tutor harus sudah mengetahui tugas mereka kapan saja diperlukan. Oleh karena itu, Anda sebagai guru harus sudah mempersiapkannya dengan baik. Itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran kelas rangkap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.